Kristen. Shalom, selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada hari ini. Hari ini kembali lagi bersama saya Martiana Simangonsong. Selama 30 menit ke depan akan bersama saya di dalam Mimbar Agama Kristen. Kita akan mendengarkan firman Tuhan nanti 30 menit ke depan. Tapi sebelumnya mari kita mendengarkan kidung pujian berikut ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Oke, baik para pendengar RRI Pro 1 Palembang. Demikian tadi kidung pujian ya yang mengatakan bahwa sungguh indah kasih Tuhan dalam kehidupan kita seperti pelangi sehabis hujan.
Jadi tak henti-hentinya kita mengucapkan terima kasih, memanjatkan syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan hingga pada saat hari ini. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Melalui firman ini, kita dituntun supaya hidup kita tetap berada dalam jalan Tuhan. Oke, baiklah pendengar RRI Pro 1 Palembang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami Tuhan mengucapkan syukur untuk kasih penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami hingga pada malam hari ini Tuhan. Engkau telah menyertai kami dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Dan saat hari ini Tuhan, kami mau meluangkan waktu kami untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan, mempelajari tentang firman-Mu. Tuhan Yesus berkati setiap pribadi kami, setiap saudara-saudara pendengar RRI Persatu Palembang dimanapun mereka berada hari ini. Biar kasih-Mu Tuhan yang menyertai kami, urapi kami Tuhan agar kami dapat memahami tentang firman-Mu yang akan kami dengarkan, yang akan kami baca malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 1-7, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Jadi, perumpamaan ini sangat terkenal, tetapi memiliki makna yang dalam untuk kehidupan kita sehari-hari. Terlebih bagi kita yang sedang bergumul, merasa jauh dari Tuhan, atau bahkan merasa tidak layak lagi datang kepada Tuhan. Oke, baiklah, mari kita baca dari Lukas 15 ayat 1-7. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Para pendengar RRI dimanapun berada hari ini boleh sama-sama kita membaca ya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih baik daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Di sini Yesus menceritakan seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba akan meninggalkan 99 ekor di padang gurun untuk mencari satu ekor yang hilang. Setelah menemukannya, ia mengangkat domba itu dengan sukacita, lalu bersukacita bersama teman-temannya. Demikian juga di surga, ada sukacita besar atas satu orang berdosa yang bertobat. Melalui firman ini, kita akan belajar bersama dari Lukas 15 ini. Yang pertama, Allah peduli pada setiap pribadi kita. Pendengar yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari sering menilai sesuatu dari jumlahnya. Ada pepatah mengatakan, banyak berarti berharga, sedikit berarti tidak penting. Namun, Yesus mengajarkan hal yang berbeda.
Bagi seorang gembala sejati, satu ekor domba sangat berharga. Walaupun ada 99 ekor yang masih bersama dia, namun yang satu ini tidak dilupakan. Ini adalah gambaran hati Allah kepada manusia. Kita mungkin berpikir, saya ini masih kecil, saya ini tidak ada artinya, saya ini penuh dosa. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan. Tidak ada seorang pun yang diabaikan oleh Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 berkata, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Artinya, siapapun kita, apakah kita orang yang berhasil atau kita yang sedang jatuh, tersisih ya, atau bahkan terbuang, tetapi kita tetap berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua, dosa membuat kita tersesat. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, Yesus memakai perumpamaan domba untuk menggambarkan kehidupan manusia. Domba adalah binatang yang lemah, mudah tersesat, dan tidak bisa melindungi diri. Jika domba hilang dari kawanan, ia akan bingung, ia akan lapar, dan dia akan terancam bahaya. Nah, demikian juga kita manusia. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita mudah tersesat oleh dosa. Dosa membuat kita kehilangan arah, kehilangan damai, bahkan kehilangan tujuan hidup. Banyak orang mencari kepuasan di dunia ini melalui harta, melalui kedudukan, atau kesenangan sesaat, tetapi pada akhirnya merasa kosong. Itulah gambaran domba yang tersesat, berjalan sendiri tanpa gembala. Yesaya 53 ayat 6 berkata, "Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian." Berita firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa tanpa Yesus, kita hanyalah domba yang hilang. Tetapi kabar baiknya, Yesus tidak meninggalkan kita hilang begitu saja. Yang ketiga, kasih Yesus yang mencari yang hilang. Hal yang luar biasa dari perumpamaan ini adalah bahwa gembala itu tidak menunggu dombanya kembali sendiri, melainkan ia pergi mencarinya. Ia meninggalkan 99 ekor dan dengan tekun mencari yang satu itu sampai ia menemukannya. Ini adalah gambaran kasih Kristus. Ia rela turun ke dunia meninggalkan kemuliaan sorga untuk mencari dan menyelamatkan manusia berdosa. Yohanes 10 ayat 11 berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Kasih Yesus bukan kasih yang pasif, tetapi kasih Yesus adalah kasih yang aktif, mencari, menyelamatkan, dan memulihkan. Itulah sebabnya setiap kita masih bisa kembali kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak bisa mengampuni kita. Bagi pendengar yang saat ini mungkin merasa sedang jauh dari Tuhan, mungkin merasa hidup penuh dengan kegagalan, dengarkanlah kabar baik ini. Yesus sedang mencari Anda. Yesus tidak pernah menyerah untuk membawa Anda kembali. Yang keempat, sukacita atas pertobatan. Pendengar yang terkasih, ketika gembala itu menemukan domba yang hilang,
Ia tidak memarahi domba itu, tetapi sebaliknya, ia mengangkat di atas bahunya dengan sukacita. Bahkan ia mengajak teman-temannya untuk bersukacita bersama karena dombanya yang hilang sudah ketemu. Demikian juga dengan hati Allah. Dia tidak menyambut kita dengan hukuman, tetapi dengan sukacita. Setiap orang yang bertobat, surga bersukacita. Malaikat-malaikat bersorak karena ada satu jiwa yang kembali kepada Allah. Pertobatan itu bukan sekedar meninggalkan dosa, tetapi kembali kepada kasih Allah yang sejati. Itulah sebabnya kita diajak untuk membuka hati, merendahkan diri dan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, saya mau kembali. Saya mau hidup bersama dengan Engkau." Yang pertama, di dalam kehidupan kita bisa kita terapkan, yaitu belajar menghargai diri sendiri. Jadi, jangan pernah kita merasa tidak layak di dalam kehidupan kita, sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Kemudian, kita jangan lari dari Tuhan. Kalau kita sedang jatuh, maka kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepadanya. Dia tidak akan menolak kita, tetapi Dia akan merangkul kita. Dan kemudian kita pun dipanggil untuk meneladani gembala yang baik. Mari kita peduli kepada sesama yang sedang tersesat, yang terhilang, atau yang jauh dari Tuhan. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mari kita menjadi alat Tuhan untuk membawa orang kembali kepada kasih Kristus. Caranya seperti apa? Dengan cara mendoakan mereka. Kemudian bisa kita tunjukkan kasih kita kepada mereka tanpa menghakimi. Biasanya orang-orang tersesat akan sensitif atau terluka, tetapi kita harus datang menunjukkan kasih Kristus, merangkul dengan penuh belas kasihan. Kemudian kita dengarkan dan kita hadir sebagai teman. Kadang mereka butuh seseorang untuk mendengarkan tanpa cepat memberi nasihat. Hanya butuh didengarkan. Dan yang kemudian berikan teladan hidup. Kita sendiri juga bisa menjadi kesaksian hidup melalui sikap dan perilaku kita. Mereka melihat ada damai sejahtera di dalam hati kita. Kemudian kita sampaikan firman dengan bijaksana. Kemudian juga merangkul dalam komunitas, serta sabar dan tekun. Sebab dikatakan proses kembali kepada Tuhan tidak instan, tetapi perlu kesabaran, tidak menyerah, dan terus percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada keterhilangan mereka. Tuhan tidak ingin kita terhilang. Tuhan tidak ingin kita tersesat satupun dari antara kita. Tuhan menginginkan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang, untuk kembali ke jalan Tuhan, untuk bertobat. Ibarat seorang ibu, ya, ketika dia membawa anaknya ke pasar, dan ketika si anak ini hilang, seorang ibu tersebut akan berusaha mencari anaknya tersebut hingga ketemu. Walaupun mungkin dia punya anak lain di rumah, tetapi dia tidak akan meninggalkan satu orang itu di pasar tersebut. Begitu juga dengan kasih Allah kepada kita, lebih daripada itu. Pendengar RRI yang terkasih, dari Lukas 15 ayat 1-7 ini, kita belajar bahwa Allah adalah gembala yang baik. Dia tidak rela satupun anaknya hilang.
Dia mencari, menemukan, dan menyelamatkan. Kasih-Nya lebih besar daripada kegagalan kita. Mari kita membuka hati, datang kepada Tuhan, dan mengalami sukacita pertobatan. Biarlah hidup kita selalu berada dalam tangan Gembala yang agung, Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati setiap para pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada pada malam hari ini. Semoga melalui firman ini menjadi penguatan dan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh indah firman-Mu Tuhan yang menyapa kami pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan melalui firman-Mu ini, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami yang tersesat. Engkau tidak akan membiarkan kami yang terhilang. Tetapi Engkau merindukan kami untuk kembali ke jalan Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan kiranya yang mengajari kami dalam setiap kehidupan kami, agar kami tetap melakukan apa yang baik di mata Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada malam hari ini. Engkau kiranya memberkati kehidupan mereka Tuhan. Berkati untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah kiranya Tuhan, mereka menjadi berkat di dalam pekerjaannya, dan tentunya mereka memperoleh berkat juga dari pekerjaannya. Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat semua keluarga mereka, keluarga kami semuanya Tuhan berkati dimanapun berada pada malam hari ini. Yang jauh bahkan yang dekat daripada kami, Engkau kiranya yang menyertai mereka, memelihara kehidupan mereka. Bapa kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah. Engkau juga Tuhan yang menyertai, memberkati pemerintah kami di negara kami ini. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat, dan Engkau juga Tuhan Yesus yang memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, agar pemerintah kami juga Tuhan senantiasa memimpin negara kami ini ke arah yang lebih baik lagi Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa bagi RRI Pro 1 Palembang. Biarlah kiranya Tuhan semakin sukses, semakin jaya, dan biarlah melalui RRI Pro 1 Palembang ini Tuhan, firman Tuhan semakin dikumandangkan dan Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di atas segala permintaan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk mimbar agama Kristen ya malam hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh penyuluh agama Kristen kita. Ada Kak Martiana Simangunsong, SPDK. Mbak Martiana, terima kasih. Sama-sama. Waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Pendengar, demikian untuk mimbar agama Kristen hari ini ya. Dan selanjutnya juga tetap harus pamit dari ruang dengar Anda semua. Setelah ini Palembang malam ini akan ditemani sama rekan saya Nadiar. Saya Tata Adins pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.